ibu-ibu yang saya hormati, karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sama-sama untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Mukaromah Ustazah Haja Dr. Andana Sarah Matsuni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Jadi Nur Hasan beserta Ibu Hajah Hindun, Allah ampuni dosa beliau dan selalu dalam rahmatnya. Yang terhormat Ustaz Dr. Andas Haji Bunyamin beserta istri, Ibu Mama, Ibu Ika, dan seluruh keluarga besar almarhumah. Yang terhormat Ibu Haji Eti, Ibu Haji Om, dan para pengurus. Yang terhormat para ibu-ibu haji, Bu Rabiah, Bu Khadijah, Bu Ate, dan semua yang hadir, Sadah Jaida, mudah-mudahan Ibu Wada'ah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita doakan ibu, bapak, nenek, kakek, kerabat, sahabat, alim ulama, dan guru-guru kita, orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Yang masih hidup, Allah berkahi kehidupannya. Ustazah Haja Yati Kosasi, Ibu Jadiah, Ustazah Haja Nonon, Ustazah Haja Indun, Ustazah Rahma, Ustazah Ros, Ibu Sunari, Ustazah Haja Nurjannah, Ibu Haji Nenek Mukri, Pak Haji Mukri, semuanya Allah ampuni dosanya. Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Yang baru saja meninggal Ibu Hafsah suaminya, mudah-mudahan Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Keluarganya yang ditinggal Allah berikan sabar, dan kita yang masih hidup Allah berikan taufik hidayat. Allah berikan manfaat umur kita ketika wafat, husnul khatimah. Anak-anak kita, cucu kita yang baru mulai belajar di sekolah di tingkatan yang baru, mudah-mudahan Allah berikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nanti setelah dewasa mudah-mudahan sukses secara dunia dan akhirat. Yang belum berjodoh Allah jodohkan dengan yang seakidah dan sekufu. Yang sudah berkeluarga Allah titip keturunan yang soleh dan solehah. Niat baik kita Allah berikan mudah ketika wafat, husnul khatimah. Sebelum wafat Allah undang kita menjadi duyufur rahman di tanah haramain, bisa wukuf di padang Arafah berulang-ulang kali. Ditilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu, makasih kepada ibu Om selaku pengatur acara. Gimana kemarin puasa Bu? 1 hari apa 2 hari? 2 hari. Alhamdulillah. Kalau 1 ya apa-apa. Kalau enggak keterlaluan. Kalau enggak keterlaluan. Namanya enggak sayang sama diri sendiri. Zikirnya udah selesai. Nah, sodakonya kemarin banyak apa dikit? Semampunya ya. Alhamdulillah. Halaman berapa Bu? 14. Mate bilang Bu Dada, besar mobil saya boleh masuk dong gitu, parkir ke dalam. Di sana di situ. Di depan. Enggak harus dipesen dulu orang sononya. Minta parkir soalnya di luar saya takut diderek. Oh iya, bisa di sebelah mobil kan. Bisa, tapi minta diizinin dulu. Izin dulu. Iya, dipesenin dulu. Saya kan orang luar. Jadi panitia pesen, Bu, nanti ada guru saya numpang parkir ya. Saya nggak berani nyelonong-nyelonong, diusir nggak enak dulu. Udah cakep-cakep diusir. Nah, Bu, ada etikanya kalau kita mampir. Dan bukan saya tamu yang ngomong, panitia ngomong. Biasain kayak gitu. Kita susah mau muter-muter kaki itu susah. Mau ngajar lagi tuh katanya. Kalau sekarang mau udah di situ udah lumayan, udah enakan dikit. Itunya udah kena apa tuh satpam alwildannya kenal. Kan saya kasih 50.000 ya. Kan ini kenal banget. Kadang-kadang cuma 10.000, kadang-kadang 20, kadang-kadang 50. Kalau saya dari pagi belum sedekah, 50 dah. Kalau udah sedekah pagi udah 20 atau berapa. Tanya kenal dia, pasti lebih nih. Agak 2.000, malu juga. Malu Bu, mobil kita bagus, parkir 2.000 malu. Hah? Gak ada, 5.000 sekarang. 5.000 sekarang. Motor 2.000, kencing 3.000 sekarang. Alhamdulillah, Jakarta apa sih yang gak bayar Bu? Halaman 14 ya. Tanggal 28 rapat kita. Ibu-ibu siap-siap rezekinya untuk beli karcis. Kalau mau ganti bajunya beli aja ya. Kok beli mulu ya, ilah satu sekali jualan. Sampai halaman 14 sampai di Tasbihatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbihatul Fatihati. Tasbihatul Fatihati. Arba'a asyrata. Bismillahi fawqal lami ar-rahmani fawqal ra'i ar-rahimi fawqal ra'i alhamdulillahi fawqal lami rabbil alamina fawqal ba'i Ar-Rahmani fawqar ra'i Ar-Rahimi fawqar ra'i Maliki yaumiddin fawqad dali Iyyaka na'budu fawqal ya'i wa iyyaka nasta'inu fawqal ya'i ihdinas siratal mustaqim fawqas sadi siratal ladzina fawqal lami an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Walami. Ini salah satu kelebihan Safinatul Najah di sini nih. Detil. Di
Fatih nggak ada, di apalagi di usul fikih nggak ada disebutin. Ini detail banget. Tasdid yaitu kenapa ini ulama Imam Nawawi Al-Bantani pakai ngitung satu-satu ada tasdid. Karena tasdid di dalam huruf Al-Quran satu huruf. Jadi ketika dia tidak dibaca tasdidnya, hurufnya kurang. Kalau hurufnya kurang, berarti artinya beda. Kalau artinya beda, mempengaruhi bacaan Fatihah kita. Sedangkan suratul Fatihah itu ruknun min arkanis sholah, rukun di antara rukun-rukun sholat. Maka nggak boleh salah, hurufnya nggak boleh salah, tasdidnya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus pas. Karena dia akan berpengaruh kepada kualitas sholat yang kita kerja. Makanya untung ibu bilang, udah pikir aja Ustazah, saya pikir udah ini aja yang paling dasar nih. Lalu kita udah lama banget sholat, Bu. Emang pernah ngitung berapa itu syiddah di dalam Fatihah? Nggak pernah hitung kita. Dihitungin sama ulama. Nah, itu gunanya belajar. Jadi tahu ada berapa syiddah dalam Al-Fatihah 14. Kata siapa? Safinatun Najah. Belajar halaman 14. Nah, keren, gua habis belajar urusan. Jadi disebut utlubul ilma minal mahdi. Gak ada kata berhenti dalam belajar. Apalagi belajar fikih. Belajar fikih ini termasuk wajib ain, wajib yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Karena kebutuhan untuk ibadah yang pokok, ibadah wudhu, ibadah mandi junub, ibadah tayamum, ibadah sholat, adanya di fikih semua. Kalau nggak bisa, tiangnya roboh. Kalau tiangnya roboh, rumahnya ambruk. Kalau rumahnya ambruk, gelandangan kita, Bu. Paham? Nah, jadi kalau kenapa ini pakai dihitung? Timbang gituan, nggak timbang. Ini penting. Karena huruf per huruf akan mempengaruhi bacaan. Sedangkan kata Rasul, la sholata liman la fatihata lahu. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat. Dimulai dari Bismillah sampai waladhdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan bagian dari Fatihah. Punya yang mana ya? Cari. Nama Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ada 7 ayat. Ta'awuz tidak termasuk Fatihah. Amin tidak termasuk Fatihah. Kenapa ta'awuz dibaca? Kalimat isti'adzah dibaca. Allah yang nyuruh. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Quran, mintalah terlebih dahulu perlindungan kepada Allah dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Kenapa? Ketika kita baca Fatihah, kemudian niatnya pengen kedengeran orang bahwa Fatihah kita keren, namanya sum'ah. Sum'ah itu pengen kedengeran orang, dia akan merusak nilai ibadah. Siapa yang ganggu tuh? Setan. Maka kita usir dulu setannya. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Terus kenapa di belakang waladhdallin kita baca amin? Karena dalam suratul Fatihah ada doa. Ada doa. Mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Akhirnya
jangan engkau masukkan kami kepada kelompok yang sesat. Kita bilang amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah. Apa yang minta dikabul, yang minta terima, tidak termasuk orang yang disesatkan. Selalu dalam petunjuk Allah. Terus kalau kita nggak baca amin, sah nggak sholatnya? Sah. Kalau nggak baca amin dalam Fatihah, sah nggak sholatnya? Sah. Kalau kita nggak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bismillah, sah nggak sholatnya? Karena dia bukan bagian dari paham ya Bu? Nah, jadi betapa pentingnya memasang kalimat-kalimat yang ada dalam Fatihah, termasuk syiddah. Termasuk syiddah. Suaranya harus ditekan. Hurufnya tadinya 2 dijadiin iyaka. Nggak boleh iyaka. Iyaka. Ihdinas siratal. Bukan ihdinas siratal. Bukan ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir. Jadi harus jelas syidahnya, ditekannya harus jelas supaya bacaan kita sempurna. Jadi kalau ditanya ada berapa syiddah dalam Fatihah? Ada 14. Dalam Bismillah adanya di atas lam. Bismillah. Bismillah di atas lam. Dalam Ar-Rahman di atas Ra. Dalam Ar-Rahim di atas Ra. Terus Maliki Yaumiddin di atas apa tuh? Di atas Dal. Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Di mana adanya? Shad. Waladdallin. Di mana adanya? Huruf lam dan huruf dal. Jadi ada 14. Mudah-mudahan dengan memperhatikan huruf-huruf yang ada dalam bacaan wajib akan nilainya lebih tinggi, sehingga sholatnya mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang berkualitas, sholat yang bagus, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Mulutnya gak lagi sumpah serapah, mulutnya gak lagi mencaci dan mencela, karena sudah dicegah oleh sholat. Makannya tidak lagi memakan yang haram, yang syubhat, dipastikan makanan yang halal dan baik-baik. Cari duitnya dipastikan tidak bercampur riba. Kalau nolongin orang tidak pakai bunga, karena efek dari sholat yang sempurna. Paham Bu? Udah segitu aja, bulan besok ketemu lagi kita. Insya Allah. Ada yang nanya nggak? Oh gini, kalau baca Fatihah, sholat sendiri wajib baca sendiri. Kalau sholatnya berjamaah, kalau sholat sir, zohor, asar, tapi berjamaah, karena nggak kedengeran bacaannya, maka kita wajib baca Fatihah sendiri. Imam juga baca Fatihah sendiri. Ketika sholatnya jahar, berjamaah maghrib, berjamaah isya, berjamaah subuh, kan jahar tuh, kedengeran Fatihahnya, kedengeran bacaannya. Ketika imam baca Fatihah, kita makmum mendengarkan bacaan imam. Ketika imam baca surah, kita baca Fatihah. Tetap wajib. Katanya ditanggung imam. Kapan itu Fatihah ditanggung imam? Kalau ibu datang terlambat, imam udah mau selesai baca surah rakaat pertama, supaya ibu bisa sholatnya berjamaah dari awal, maka ketika imam udah baca surah yang terakhir, tinggal 1 ayat, kita kan baru usholi tuh.
nggak baca Fatihah akhirnya gimana? Domin, Fatihahnya ditanggung imam. Fatihahnya ditanggung. Jadi jangan kejar-kejaran baca Fatihah terus imam ruku kita masih Fatihah, jangan. Allahu Akbar. Wajah tuh nggak dibaca, baru Bismillahirrahmanirrahim, imam udah Allahu Akbar, ruku. Kita ikut aja ruku. Supaya dapat 1 rakaat sholat. Karena sholat jamaah itu dihitung rakaat kalau ikut ruku. Ikut ruku yang pertama. Nggak Fatihah dijamin oleh imam, nanti seterusnya kita baca. Allahu a'lam bishawab. Kadang orang itu sampai makmum, tapi giliran imamnya baca surat, ikuti baca surat itu makmum mana bacanya kadang kenceng lagi. Kita terganggu. Jadi agak juga. Iya, itu makanya suruh belajar dia. Ya kan padahal ada kata saya kok itu Ya pintar belum tentu benar. Bu, pintar belum tentu benar. Ada yang nggak pintar tapi benar. Jadi pintar itu nggak jaminan benar, Bu. Kalau dia nggak perhatiin. Iya, pintar belum tentu benar. Ya berarti dia belum paham. Jangan. Nggak boleh dibilangin, kecuali dia harus cari guru belajar lagi. Biasa ngaji, berarti ngajinya kagak dipikirin sama dia. Nggak, kalau juga hari ini dia ngaji mudah-mudahan berubah. Itu makanya Bu, kalau ngaji perhatiin, kalau nggak ngerti tanya supaya ada perubahan. Nggak dari dulu, jangan terus-terusan kayak gitu. Emang dari dulu saya kayak gini, dari guru saya ternyata keliru waktu itu. Sekarang ngaji lagi. Makanya orang-orang alim sepakat ibadah terpanjang itu dalam hidup menuntut ilmu. Dari orang sampai mati menuntut ilmu. Ibu baca Fatihah harusnya alhamdulillah. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau alhamdu artinya segala puji. Tapi ketika dia robah haknya menjadi ha, alhamdu hancur, binasa. Allah pengatur alam. Rusak nggak tuh Fatihah? Tapi dia masih belajar, nggak dosa. Sah nggak sholatnya? Sah, karena masih begitu dia berhenti belajar, dia salah dalam melakukan Fatihah dalam sholat fardu atau sholat sunat, nggak diterima oleh, nggak sah dah, karena Fatihahnya salah. Makanya jangan pernah niat berhenti, terus aja belajar untuk bikin itu, bikin pagar. Gue kan harus belajar. Kata Allah, ya gue maafin lu belajar. Belajarnya. Kalau belajar di apa tua berarti Nggak dosa. Nggak dosa. Kan ditanyanya bukannya pinter nggak, belajar nggak? Belajar nggak? Belajar. Ya udah. Ngajinya terbata-bata. Bilang ain masih ngain aja. Bilang hak masih ka aja. Alkamlu. Karena dari kecil kayak gitu. Sampai sekarang udah kaku, masih salah, nggak apa-apa. Selama masih belajar, susah Bu ngelurusin lidah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Si gurunya sampai didoer-doer lagi. Iya, rejim iya, enggak dia pakai Zainuddin kan nama bapak kan ininya tulisnya Jim gitu sih kan. Harusnya sih emang kalau bukan azaidah kalau bukan zaidah. Salah bahasa Arabnya.
bukan zaidah, zaidah kalau mau. Kalau jaidah pakai jim, kalau zaidah pakai zai. Kalau zaidah bertambah, kalau jaidah sungguh-sungguh. Penulisannya salah. Nggak ada sih Bu. Anak yatim kan titipan Allah, harus kita kasih sayang, harus kita santuni, jangan sampai dia terlantar, jangan sampai dia nggak sekolah. Ada yang anak yatim kalau disantuni tuh kayak nggak terima kenyataan, ngapain gue disantuni? Maka caranya, ya, maka caranya jangan anak yatim kalau kita nyantunin pribadi jangan dikumpulin di rumah, malu. Lagi jiwa dia nanti jadi peminta-minta. Itu yang dikumpulin itu, anak yatim yang dikumpulin itu santunannya organisasi. Maksudnya kayak pengajian, kayak apa. Kenapa dikumpulin? Biar orang percaya, oh duitnya dipakai tuh. Kalau enggak berlipat kalinya sama dia. Jadi lihat juga kebijakannya. Kalau kita pribadi nyantunin jauh lebih bagus rahasia aja. Nggak usah dikumpul-kumpulin. Untuk memelihara harga diri dia biar nggak malu. Ngasih sedekah sama orang miskin juga kalau pribadi jangan diumumin, jangan dikumpulin, ke rumahnya aja, kirimin aja. Tapi kalau organisasi yang nyantunin majelis taklim atau organisasi apa, karena duitnya boleh rohris, duit boleh ngumpulin, maka dikumpulin orangnya untuk menghindari fitnah, takut disangka duitnya dilipat. Jadi kita harus bijak aja. Duitnya dari mana nih? Anda aja sekarang udah gak dikumpulin yatimnya. Kenapa? Kan udah lama nyantuninnya. Jadi walaupun gak dikumpulin, orang udah percaya. Karena ada ID card. ID card pakai nomor, pakai segala macam. Nah, yang tanggung jawab pimpinannya dah. Kita ada di pusat, udah selesai. Pokoknya ibu bawa sekian nih, yang tulis sekian, tuh apanya sekian, silakan bagiin. Mau jujur mau enggak urusan dia. Tapi kita udah lepas. Kenapa sekarang kita nggak dibawa ke sana? Satu, saya sebetulnya nggak mau membiasakan anak yatim untuk ketergantungan dengan sedekah. Nanti ngarepin sedekah mulu. Jadi jiwanya kerdil. Yang keduanya untuk belajar ikhlas. Yang ketiganya karena jumlahnya banyak kan. Kalau dibawa itu yatim sama apa, sama beasiswa 7.600, lah habis. Tempatnya untuk dia doang. Dulu masih 100, 200 sampai 500, Senayan masih dibawa. Sekarang udah enggak. Ya ada waktu-waktunya harus dibawa, ada waktunya enggak. Tunggu kepercayaan dulu dari mereka. Kalau emang udah percayalah, udah nggak usah dibawa. Kan ustadzah bagus iya. Kalau sedekah emang bos asir rahasia. Boleh juga alaniah diumumin boleh. Ketika yang diumumin untuk narik orang biar mau. Yang rahasia biar menanamkan keikhlasan. Jadi kalau ada yang disantuni, kayaknya dia kurang menerima dengan keadaannya, ya karena dia nggak bersyukur aja. Nah, orang tuanya harus ngajarin bersyukur. Alhamdulillah Neng, kamu masih ada yang kasihan walaupun nggak punya bapak. Udah syukuri aja. Sekolah makanya yang benar. Kan ada yang gengsi tapi nggak ngerti. Susah. Iya.
enggak, bukan. Menyantunin yatim, ngasih orang miskin bukan merendahkan, bukan merendahkan, bukan menganggap dia lemah, kewajiban. Jadi harus tahu tuh Bu, ketika orang kaya menyantuni orang miskin, menyantuni anak yatim, bukan merendahkan, tapi rasa tanggung jawab. Yang dikasihnya alhamdulillah. Itu makanya biar dia harga dirinya nggak merasa malu, jangan dikumpulin dah, kirim aja. Kasih tahu sama ibunya suruh kasih tahu sama anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi nanti di majlis taklim lain di Bu Rodiah, insyaallah. Apa? Kalau anak yatim tapi ibunya udah nikah lagi masih yatim. Yatim masih yatim. Kalau misalnya harus disantunin nggak santunin. Kalau ibunya bijak dan orang suami yang keduanya ini tanggung jawab, sandang pangan papannya, pendidikannya kepada anak yatim, ibunya harus bilang, Bu Haji Wadaah, mohon maaf ya, jatah anak saya kasih aja orang, saya bapaknya tanggung jawab. Harusnya gitu. Kalau enggak kita masih pikirin, kita kagak kasih anak yatimnya masih yatim, kita kasih orang udah kasak kusuk, orang kan kasak kusuk, lah udah punya bapak lu masih kasih aja. Oh enggak, tetap yatim. Anaknya tetap yatim. Masih wajib kita santuni, makanya ibunya harus bijak. Kalau emang bapak barunya tanggung jawab segala macamnya, tolak aja kasih orang lain. Kadang-kadang dikasih keenakan sih. Susah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.